Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di malam. Nah, kita dapat juga nih satu teman sahabat cerita di malam yang ingin berbagi cerita pengalaman dirinya atau pengalaman orang lain yang pernah dia tahu di situ dan mungkin dia ada di sana, yaitu Mas Rizky ya. Iya, botak bi botak. Botak. Ya betul. Botak ya. Terangga botak aja ya. Ya dikenalnya botak bi. Tidak botak. Botak, Mas Botak ini asli mana Mas Botak? Asli Citayam bi. Oh, asli Citayam. Nah betul. Asli Citayam. Nah, Mas Botak ini sehat ya Mas Botak ya? Alhamdulillah bi. Nah, Mas Botak ini mau menceritakan tentang cerita apa, pengalaman apa? Cerita pengalaman teman sih bi. Oh, teman. Tapi buat diri sendiri juga gitu bi. Pengalamannya gitu. Gimana itu ceritanya? Kalau bisa diceritakan. Jadi saya ini sebenarnya kurang percaya bi sama mistis awalnya gitu. Awalnya kurang percaya sama mistis. Punyalah salah satu teman gitu. Kebetulan ibunya ini bisa dibilang gampang lah kerasukan atau kesurupan gitu. Oh, ini gampang. Betul. Ya ketika kita main gitu tiba-tiba kesurupan gitu loh. Oh, ceritanya gimana tuh Mas Botak? Mas Botak saat main di sana, terus kesurupan itu bagaimana? Mungkin kalau dari cerita-cerita sebelumnya tuh dia sering kesurupan gitu, Beb. Tapi di hati kecil kurang percaya lah sama gitu-gituan. Ya kan, sama hal-hal mistis gitu. Tapi ketika ngeliat langsung percaya tentang adanya kesurupan gitu. Nah, ceritanya awal ketemu ibu itu gimana tuh? Lagi main, Beb. Lagi main ya tiba-tiba lagi bengong itu kesurupan gitu loh, Beb. Di daerah mana itu? Di salah satu kota di Jawa Barat, Beb. Ya, Beb. Oh, Mas Botak lagi main ya? Lagi main, Beb. Nah, pas main itu gimana? Mungkin awalnya kayak ngobrol biasa gitu, Beb. Ngobrol Sama biasa ibu itu, atau? bareng-bareng gitu, Beb. Sama anaknya gitu. Oh, Karena kan kita main di suatu tempat gitulah, di rumahnya dia kita kumpul bareng gitu. Tiba-tiba ibu ini kesurupan gitu loh, Beb. Ngamuk-ngamuk gak jelas. Awalnya nggak percaya gitu, Beb. Mungkin pikiran atau kayak gimana gitu kan. Adalah tandanya gitu loh, Beb. Yang sewaktu dia sadar itu berbeda sama ketika dia kesurupan. Gitu. tandanya apa itu? Di jidat, Beb. Oh, di jidat. Di jidat. Di jidat itu dia merah. Merah itu garis merah atau Dia batu lah atau apa? gua kurang tahu, Beb. Tapi dia jidat itu kayak titik merah gitu loh, Beb. Terang itu merahnya kerang gitu, Beb. Menyala lah itu. Ya menyala, Beb. Menyala bangku gitu. Nah, itu gimana tuh cerita kesurupannya? Kesurupannya ya banyak sih orang-orang situ yang ngomong kalau dia yang kesurupan itu susah ditolonginnya gitu loh, Beb. Karena mungkin kesurupannya bukan dari setan-setan di situ atau jin-jin di situ, mungkin dari diri dia atau gimana, kita juga kurang paham. Nah, itu cerita Mas Botak pas lagi kesurupannya bagaimana? Mas Botak ada di situ kan? Ada, Beb. Nah, itu gimana ceritanya? Ceritanya itu nyinden, Beb. Nyinden. Terusnya adalah yang teman itu bisa ngerti paham gitu-gituan ya kan. Mau ngeluarin nih, Beb, ceritanya mau ngeluarin, diketawain di situ, Beb, sama ibu itu gitu. Ini gimana? Diketawainnya kayak ibaratnya apa yang kalian bisa di dunia ini gitu. Oh, sombong lah. Lalu nggak lama kemudian kayak kesadar gitu loh, Beb. Entah kesadar entah apa. Saya pernah dapat cerita nih, Beb. Kalau orang kesurupan udah tidur miring itu katanya udah keluar, Beb. Nah dia udah tidur miring nih, Beb. Ya kan udah tidur miring, semuanya udah istirahat lah segala macam. Tiba-tiba lari, Beb, ke depan, Beb. Nunjukin teman saya gitu.
nunjukin itu. langsung nunjukin Bib, langsung nunjukin. Kita mau suruh duduk, dia bilang katanya udah ada yang jemput di depan, katanya dayang-dayang atau apa gitu, dayang-dayang udah ada yang jemput di depan gitu. Ya gitu lagi, ketika kesurupan itu dia keluar merah, nyinden sama tangannya begini gini Oh, begitu. begini, mulutnya sambil kumat kami. Nggak tahu itu yang di bawah kami itu apa. Kurang paham Bib. Kalau kurang paham. Tapi mungkin ada segelintir cerita bahwa dia itu adalah turun menurun gitu. Itu setiap waktu atau bagaimana? Mungkin kalau yang saya dengar itu ketika ada problematik atau kecapean gitu. Pasti. Nah, karena orang itu gampang ngebuka gitu. Udah beberapa orang pintar yang maksudnya yang buat ngejaga dia, pagerin dia, tapi emang dari dianya katanya yang ngebuka itu gitu. Dari dianya yang Nah, betul Bib. Terus ada cerita tentang ibu itu. Katanya sempet mau dibawa gitu Bib. Kita juga nggak tahu mau dibawanya kemana gitu. Mau dibawa kemana? Ya mungkin beberapa ustadz, ya bukan dikatakan ustadz ya, mungkin orang-orang bisa yang mengerti hal itu, banyak yang kesulitan gitu Bib, untuk mengeluarkan dia gitu. Karena banyak yang bilang itu udah kelamaan di dalam diri perempuan tersebut. Kisaran 4-3 Bib. 4 atau 3. Nah, ceritanya bagaimana Mas Botak? Maksudnya, Mas Botak itu saat di sana itu, beliau itu kesurupannya model seperti apa? Terus, kita tadi nyinden ya salah satu. Nyinden, terus apa namanya? Tadi ke depan, tidak ada yang jemput. Nah, selain itu, apalagi nih? Atau di hari yang berbeda pernah kesurupan seperti apa yang Mas Botak tahu? Mungkin kalau untuk hari-hari nggak nentu juga ya Bib, karena itu dia yang dibalik problem dia atau kecapeannya dia gitu. Kesurupan itu bisa masuk ke dalam diri dia gitu. Tapi pernah cerita itu dia lewat salah satu jalan di Bogor Bib, adalah nenek-nenek katanya nari-nari baju dia. Kalau kamu lepas, yang ada di diri kamu, muka kamu seperti saya gitu. Itu salah satu apa namanya alasan dia untuk tidak melepas mungkin ya. Karena takut mungkin. Betul. Terus ada cerita tentang itu. Untuk mistisnya banyak sih. Kayak ibaratnya dia kesurupan, temen ngeluarin, listrik tiba-tiba mati Bib. Keadaan MCB itu kan kalau ngejepret itu kan mati Bib. Ngegeser. Ini enggak, lampu aja semuanya mati gitu Bib. Di rumah dia aja gitu. Iya. MCB maksudnya nggak mati ya? Nggak mati, tapi dia keadaan rumah itu mati. Itu jelas gitu di mata saya gitu. Ada beberapa orang juga di situ. Itu pas mau ngeluarin. Pas ketika keluar Bib. Oh, pas keluar. Ketika dia pingsan lah, ibaratnya kan orang kesurupan itu kan kalau keluar itu rata-rata ada yang pingsan nih ya. Itu tiba-tiba langsung mati itu putus atau gimana? Mati ketika kita mainin MCB itu enggak Bib, masih nyala keadaan MCB itu. Berarti otomatis kalau MCB nyala itu lampu nyala dong Bib. Ini keadaan lampu mati, MCB nyala. Serang berapa lama kita turunin MCB, kita naikin belum nyala, kita turunin lagi sampai 3 kali, kita nyalain nyala gitu. Berarti sampai ke apa namanya, ke benda ya. Betul Bib. Nah, selain itu ada saat mungkin Mas Botak bawa ke orang yang nyembuhin atau bagaimana, reaksi ibu itu bagaimana, atau pernah ada omongan bahwa ibu itu seperti ini. Mungkin kalau dibawa ke orang pinter udah Bib, bukannya orang pinter, ibaratnya dia orang lebih mengerti lah dari saya gitu, dari teman-teman yang lain. Dibilangnya ya mungkin bawaan dari ibu itu tersebut. Pas proses apa namanya
Mereka berobat ya. Proses pengobatan itu ibu itu gimana berarti? Dari ibaratnya ketawa biasa, kayak orang biasa lah, seperti umumnya gimana sih? Tiba-tiba itu berubah, Beb. Maaf, Beb, dipraktekin nggak apa, Beb? Duduknya begini, Beb. Duduknya begini. Ngadep ke guru saya gitu. Ngadep ke guru saya, nggak ngomong apa-apa ya. Guru saya cuma ngomong tenang aja. Ini bukan hal yang biasa ini mah, kalau yang gini-ginian. Gitu. Ya hilang seadanya gitu. Muntah kah atau Muntah, nangis kah atau muntah nangis, ya muntah sih, Beb. Nangis juga mau nangis, Beb. oh pas itu dia nangis. Nangis, Beb. Nah setelah proses itu ada lagi ya kesurupan lagi lah atau Kalau pas masih saya ketemu sih masih, Beb. masih Tapi hanya nggak lama gitu, Beb. Hanya sebentar gitu. Hanya sebentar. kesurupan itu Tuh. kayak yang linden atau apa namanya kalau macan atau apa Tipikal kayak orang Sunda gitu, Beb. Nyinden. oh, linden. Lebih seringnya nyinden sama tangan sih, Beb. Oh pasti itu ya kalau Pasti, Beb. kalau apa namanya kalau mau kesurupan itu tangannya pasti untuk bergerak itu Pasti, Beb. dan pemakan Iya. Pasti orang yang ibaratnya kurang paham tapi dia ngerti gitu untuk ngeluarin dia, pasti dikalahin sama dia gitu, Beb. Diketawain, diledekin gitu loh. terakhir Mas Botak ketemu ibu ini bagaimana? Apakah masih tetap dengan kesurupannya tersebut atau memang sudah lama nggak ada kabar kesurupan? Kalau untuk itu sih nggak kesurupan ya, Beb. Tapi udah lost kontak lah karena mungkin pindahnya nggak tahu kemana gitu. Oh, jadi nggak ada kabar. Nggak ada kabar gitu. Nah selain cerita ibu ini, Mas Botak punya nggak pengalaman ziarah atau apa atau pernah diajak sama orang ke tempat yang dibilang angker atau bagaimana? Mungkin pernah, Beb, diajak lagi itu salah satu jarak kelilingnya, Beb. Ya ada YouTube juga lah gitu. Jadi saya ini sebagai narasumber gitu, Beb. Sebagai narasumber, ibaratnya mau dimasukin di mediasi lah di di tempat itu gitu. Di daerah mana itu? Depok, Beb. Atau makam siapa? Kalau untuk makamnya lupa, Beb, namanya, Beb. Tapi di daerah KSU, Beb. Oh, di daerah KSU. Daerah KSU. Itu gimana? Jadi ketika lagi melakukan mediasi, itu hawa udah hening, Beb. Udah nggak denger apapun yang ada di kuping. Tapi entah kenapa tiba-tiba yang mau mediasi saya ini ngomong, saya jadi nyadar gitu loh. Yang tadinya hening saya jadi nyadar. Ya banyak yang bilang nggak bisa kalau saya itu gitu. Entah setan yang lebih sereman dari saya atau gimana, apa saya yang lebih serem dari setan gitu. Iya. Itu kan jin yang dirupin. Mas Botak kayak Mas Botak yang dirupin. Iya benar. Nah saat itu ada orang yang kesurupan selain Mas Botak. Jadi pas waktu itu mungkin temen takut ya, Beb. Temen karena takut nggak ada lebih narasumber yang dapat gitu ibaratnya buat jadi mediator gitu. Di situ nggak ada yang bisa masuk lah ibaratnya. Jadi yang lain dari 4 orang itu, 4 atau 5 orang itu, salah satunya temen yang 90% itu bisa jadi mediasi gitu, Beb. Oke. Nah itu kesurupan juga tuh gimana? Enggak, Beb. Dia kabur, Beb. Dia takut. Oh, kabur ya. Iya. Nah katanya pernah ke satu makam wali lah. Siapa kalau nggak salah, saya kamu cerita Mas Botak ini pernah ya ke apa di daerah dekat-dekat Curug Lumpur atau Curug Nangka ya, Jombang kalau nggak salah. Jombang, Beb. Apa pernah? Pernah, Beb. Kayak gimana? Katanya Mas Botak juga mau jadi mediator nggak bisa.
itu bukan yang nggak bisa, Beb. Nggak ada rasa mau gitu, nggak ada rasa mau, tapi temen yang kena gitu. Itu kesurupan. Kesurupan entah itu ya jin baik atau buruk kita nggak tahu, ya intinya pesannya dia cuman kayak lakuin lah yang terbaik di dunia gitu, jangan buat kayak maksiat gitu, pesannya gitu aja sih. Tiba-tiba tuh ya. Iya, Ada lagi cerita mungkin banyak, Bib, tapi di sesi lainnya gitu. apa kalau mau cerita salah satunya lah. Mungkin kayak perguruannya gitu, Bib, nggak bisa disebutin gitu. Perguruan pernah ngikut perguruan gitu, tapi ya mungkin ajarannya baik, itu ngajarin kita puasa, sholat dalam 40 hari gitu, nggak boleh putus puasa, kita sholat nggak boleh putus 5 waktu, puasa ngedawamin doa-doanya setiap malam itu. Suatu ketika di malam 40, di malam ke-30 mau arah ke-40 itu hujannya berat, Bib. Seperti apa? Kayak gimana sih, kayak puasa tuh susah, pengen puasa tuh susah, pengen sholat itu susah, banyak kerjaan. Kita bisa lewatin deh, Beb. Ketika di malam 40 dawaman terakhir itu kayak ada nyala petasan, Beb. Itu kaget, Beb. Dawaman itu langsung buyar, Beb. Itu di mana? Di kampung, Beb. Oh, di kampung. Iya, Beb. Itu pas dawamin ke-40 hari itu suara petasan tiba-tiba itu lagi di rumah atau sedang Di kamar, Beb. Di kamar. Karena kan dawamin itu sendiri-sendiri gitu. Jadi dikasih tugasnya masing-masing. Ngedawaminnya sendiri-sendiri. Ya mungkin namanya jikiran itu kita enakan lampu gelap, Beb. Kadang itu kan gelap, ya kan, malam. Ya kalau ibaratnya kita mau masuk ke dalam dunia itu, ya mungkin kita harus berani dengan hal-hal yang itu, ya kan. Ya beraniin diri, udah kebiasa zikir malam kayak begitu. Selama 40 hari itu, di malam 40 itu kayak petasan meledak, Beb. Itu jelas, Beb. Tiba-tiba. Itu jelas. Entah kenapa, ya mungkin saya juga agak berani nanya, ya kan. Yang penting saya tanya, saya bilang ya udah dijalanin gitu selama 40 hari gitu. Itu untuk apa gitu? Ya untuk jaga-jaga diri gitu. Oh, jaga. Dulu kan karena dulu masih zaman-zaman sekolah gitu. Zaman-zaman sekolah. Benar jadi kebal atau Saya nggak tahu, Bib, karena dulu itu kan ada namanya air keras, itu kan ada tipe-tipenya, Bib. Tapi yang dijelasin itu sebelum dipraktekin ke tangan saya itu ditaruh di karpet, Bib. Karpet itu melepuh. Kenapa di tangan saya gatel gitu? Tapi yakin belum gitu, Bib. Iya belum gitu. masih sampai sekarang? Udah nggak, Bib, udah putus, Bib. Oh, udah lama. Udah lama, Bib. Ada lagi cerita yang lain? Ya mungkin cukup, Bib. Terima kasih untuk Mas Botak ya. Siap, Bib. Untuk apa namanya share cerita. Ya, Bib. Mas Botak. Jadi begitu sahabat cerita di malam. Jadi yang juga memilih pengajian ya. Kadang banyak majelis-majelis yang mengatasnamakan agama tapi main-main pengisian kodam gitu ya. Ya betul. Kodam jaya atau apa gitu. Oke, makasih Mas Botak ya. Siap, Bib. Amin. Sahabat cerita di malam, terus channel kami, jangan lupa di like, subscribe, komen, terus support agar kita bisa share cerita-cerita yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.